yaitu daun yang muda. Ini mangkasnya mepet batang, nggak apa-apa sih ya. Tempatkan tempat yang panas dan disiram. Oke, selamat datang di channel Taman Sekalabadi. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tanaman ini adalah tanaman terlangka, tanaman termahal, Encephalatus horridus, dan tanaman ini mekar daun selama 1 minggu. Waktu itu kita buang daunnya semua 2 bulan yang lalu, karena kita menghendaki daun yang muda, maka daun yang baru kita buang semua, dan ini berhasil. Untuk tanaman ini minggu kemarin itu baru numbuh sekitar 15 cm, tetapi kecepatan dalam 1 minggu tanaman ini sudah kira-kira sudah 60 cm ataupun 70 cm. Nanti ini masih bisa daun ini melebar lagi, dan ini sudah mekar. Kadang-kadang subscriber kita juga menanyakan berapa lama tanaman itu daunnya sudah tinggi, dan nanti setelah sudah tua daun ini akan kelihatan nampak hijaunya kebiruan, dan ini hijau seperti ini adalah hijau-hijau muda, hijau kekuningan. Tentunya saya menjelaskan perawatan itu harus rutin. Dengan perawatan rutin kita mengantisipasi tanaman ini dengan baik ya. Jadi kita kontrol terus tanamannya, masalah penyiramannya, masalah penyakitnya itu harus diawasi, karena agar tidak gagal ya. Nanti kalau gagal sampai kena penyakit kutu maupun keong, ini semua akan habis layu, keluarnya daun akan kecil lagi, bahkan akan lama lagi. Maka kita dirawat berkala ya. Ini langsung seperti ini, tetap kita lakukan suatu perawatan, yaitu disiram harus 1 kali sehari yang rata semua pot ya. Ini kita siram seperti ini 1 kali sehari. Ini tidak saya pupuk karena untuk minggu kemarin sudah kita lakukan pemupukan, dan pupuk kandang kambing itu akan awet. Jadi dipastikan media tanam dicek faktanya ada penyakitnya atau tidak. Jadi ini kita siram seperti ini, siramnya yang rata, semua media tanam yang ada di pot. Ini kondisi 1 minggu, daun ini tumbuh dalam waktu 1 minggu. Jadi ada juga kemarin yang tidak jelas ya, daun tumbuh sehari, itu maksudnya daun itu sudah tumbuh dalam waktu sehari. Dan yang ini daun ini tumbuh 1 minggu. 2 bulan yang lalu ini tidak ada daunnya. Jadi saya juga susah sekali kadang menjelaskan yang tidak begitu jelas. Ini ada pertanyaan juga subscriber kita, nggak jelas. Kalau bisa datang ke sini mungkin malah saya jelaskan lebih paham lagi ya. Seperti ini, daun ini tumbuh 1 minggu, ini sudah setinggi ini. Dan minggu kemarin itu baru sekitar 15 cm, bahkan belum mekar. Di video saya part 2-nya itu ada pertanyaan mana daunnya ya. Dan di sini saya jelaskan lagi di video ini, karena untuk tanaman itu makhluk hidup. Jadi kita untuk menunjukkan itu daun yang sudah tumbuh saja itu menunggu waktu ini 10 hari. Dan kecepatan itu pertumbuhan pada tanaman tidak sama. Dilihat juga media tanamnya seperti apa ya, media tanamnya seperti apa. Jadi kalau perawatan yang benar itu akan tumbuh. Tetapi banyak sekali orang yang melakukan tidak tumbuh karena kesalahan perawatan atau kesalahan media tanam. Jadi biarpun ini dipangkas semua daunnya, itu dipastikan media tanam yang di pot di sini harus normal. Kalaupun dipangkas semua daunnya, ngantisipasi penyakitnya dibuang, kalau media tanam ini tidak dibenahi, itu tetap saja tanaman bisa busuk. Bioporinya tertutup, tanaman bisa busuk. Kena penyakit, tanaman ini tidak jadi mekar. Ya, bahkan seperti ini masih bisa gagal kalau ini ada penyakitnya, ada ulat, ada kutu,
itu bisa terjadi gagal, dan nanti setelah gagal nunggu lagi pertumbuhan, ya, pertumbuhan baru, yaitu adanya bunga. Pertumbuhan itu ya adanya daun, yang tadinya nggak ada daun jadi ada daun, itu namanya semi daun baru. Maka saya menjelaskan di sini. Bagi yang belum jelas nanti silahkan komentar ya. Tapi ada juga yang susah, kadang-kadang pemahaman seseorang juga lain-lain. Ada yang cepat mengetahui segala masalah karena ada pada tanaman hias, dan nantinya juga dikembangkan sendiri. Karena kondisi di sini tidak sama dengan kondisi di lokasi kalian. Ya, jadi permasalahannya tidak sama. Kalau saya menjawab di sini saja, saya itu menjawab teori. Jadi harus saya sampaikan cek fisiknya seperti apa. Jadi kesalahan pada tanaman itu berbagai faktor. Masalah media tanam, masalah penyakit, masalah iklimnya, masalah telah disiram, itu bisa menjadi tanaman gagal, bisa menjadi tanaman tidak sempurna. Lanjut juga, biarpun ini sudah tumbuh dengan baik seperti ini, harus diantisipasi dengan obat hama tanaman hias. Ini kita contohnya seperti ini. Kita semprot saja. Disemprot pada bonggolnya. Bonggolnya disemprot ya, setelah disiram, bonggolnya disemprot seperti ini. Disemprot saja di media tanamnya. Jadi nanti kalau ada kesalahan jangan menyalahkan yang bikin konten. Karena ini hanya dasar-dasarnya saja, nanti dikembangkan di situ. Kurang lebihnya seperti ini karena kondisi yang ada tidak sama, kondisi lokasi di sini yang sama di tempat-tempat lain itu tidak sama. Kalau suasana lokasinya sudah steril dari penyakit, itu biasanya jarang ada penyakit. Kalau taman-taman yang sudah diawasi setiap hari, itu di situ jarang ada penyakit karena diantisipasi terus. Ini daunnya juga kita semprot seperti ini. Ini masih daun muda. Jadi awalnya itu daun ini sudah tua semua. Dan untuk tanaman Encephalatos horridus ini, kalau daunnya sudah tua, itu lama sekali pertumbuhan daunnya. Dan setelah itu kita paksa harus tumbuh daun yang muda. Ya, kita paksa tumbuh daun yang muda. Ini 2 bulan yang lalu daunnya sudah tua. Itu lama sekali kalau menunggu dengan sendirinya. Maka dari itu kita paksa, kita buang semua daunnya, kita pangkas. Nanti silahkan ditonton di part 1-nya. Dan terjadilah daun muda yang sudah sehat. Karena usianya ini juga sudah cukup lama, ini sekitar 15 tahun lebih, kurang lebih, karena waktu itu tidak saya catat ya. Jadi kurang lebih saja. Ini tanaman ini diperkembangbiakkan juga susah. Ya, jadi tanaman masih termasuk tanaman langka. Untuk harganya itu fleksibel. Untuk tanaman hias bisa dijual mahal, bisa dijual murah, itu bisa nego sama pembeli saja. Oke, seperti ini informasi dari saya. Jadi kita harus tetap menjaga tanaman kita agar tetap sehat. Ya, ini tipsnya seperti ini saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel ini biar bisa mengikuti video-video terbaru saya. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.